Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Vicky dan Joyce, saya mau bersaksi dulu saudaraku sesuai dengan tema dari KKR kita, yaitu Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Matius 1:23. Saudaraku, saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus itu beserta dengan saya, walaupun saya sudah ke gereja dan mengaku orang Kristen. Jadi hari ini saya mau bersaksi bahwasanya satu waktu saya mengaku Tuhan Yesus, dan sejak itu Tuhan Yesus betul-betul bersama dengan saya. Haleluya. Dan saya saudaraku mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali, dan biarlah kita keluar dari tempat ini tidak ada yang tidak beserta dengan Tuhan Yesus. Jadi saya saudaraku dibesarkan dengan ajaran orang tua yang berkata, kalau kita mau berhasil, kita harus rajin sekolah, rajin bekerja, pintar di sekolah, jadi juara, lalu kemudian buat baik pada semua orang, maka hidupmu akan sukses. Dengan kata lain, bergantung kepada diri sendiri. Ke gereja, ya, bahkan berdoa, bahkan berkata di dalam nama Yesus. Tapi sungguh-sungguh saudaraku, pada waktu itu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Jangankan Yesus beserta saya, sebenarnya saya tidak kenal Tuhan Yesus. Kenalnya hanya kenal presiden, istilah kami. Apakah itu? Misalnya sekarang ini kita semua kenal Presiden Donald Trump, itu Presiden Amerika. Kalau zaman kami Presiden Kennedy, ya, yang paling kami kenal. Waktu kami masih muda seperti kalian, sekarang pun masih muda, 17 tahun lebih sedikit saja. Saya sudah 77 tahun saudaraku, ya. Nah, jadi kenal Presiden Donald Trump, kita tahu istri pertamanya siapa, istri keduanya siapa, dan sekarang ini anaknya siapa, apa kerjanya, bagaimana dia berjuang sampai menjadi presiden, dan bagaimana sekarang ya dia menjadi presiden. Berita mengenai dia kenal, tapi tidak ada hubungan apapun dengan Donald Trump. Kalau ada apa terjadi dengan saya, Donald Trump tidak tahu, bahkan salaman pun nggak pernah dengan dia. Begitulah kenalnya dengan Tuhan Yesus. Ke gereja saudaraku, tahu cerita Yesus. Kalau hari Natal, ikut lagi acara Natal. Ya, ini bulan Natal ini. Ikut lagi saudaraku dalam sandiwara atau ya liturgi. Tetapi sebenarnya tidak kenal. Kalau berdoa dalam nama Yesus, sebenarnya saya tidak tahu apakah doa saya itu lewat hubungan atap atau tidak. Dan saya merasa tidak pasti dijawab. Segala kehidupan saya, walaupun ya saya berhasil lah saudaraku, juara SD, juara SMP, juara SMA, masuk fakultas, dapat baik, cepat tamat, dan seterusnya, tetapi tidak ada satupun hubungan dengan Tuhan Yesus. Bahkan sebenarnya banyak hal-hal, karena saya bergantung kepada diri sendiri, walaupun orang dunia berkata berhasil, banyak hal-hal saya khawatir, takut, bahkan takut mati. Walaupun saya sudah dokter, saya tidak tahu kalau mati itu kemana. Ya, mudah-mudahan. Wah, itu sangat sulit, karena tidak ada orang kalau udah mati kembali lagi. Ya, dan tidak tahu. Jadi saya sangat merasa hidup ini gamang. Lalu dicoba ditutup dengan segala macam saudaraku, ya, segala macam ya, liburlah dan lain sebagainya. Tapi tetap di dalam berpikir sebenarnya manusia ini apa? Saya berpikir, kenapa ada manusia di dunia ini? Untuk apa dia tinggal di dunia ini? Dan mau kemana dia? Apalagi saya melihat semua orang pasti mati. Lalu satu waktu saudaraku, dan saya mengalami banyak tragedi. Orang tua saya meninggal tiba-tiba, ibu saya, paman saya meninggal tiba-tiba. Saya bingung. Orang lain lebih jahat, tapi tidak begitu hidupnya. Kami berusaha jadi orang baik, tetapi kok begini? Di mana Tuhan itu? Jangankan Tuhan beserta dengan saya, di mana Tuhan pun saya tidak mengerti. Lalu satu waktu, seseorang, saya sudah tamat Fakultas Kedokteran khusus, saudaraku di Medan, dikirim ke UI untuk memperdalam bagian ilmu penyakit anak. Karena saya mengambil spesialis anak. Di situ seseorang mengajak saya, seperti hari ini, saudara diajak kembali kebaktian Paskah waktu itu, bukan Natal. Dan disitulah saya mendengar firman Tuhan
Roh Kudus bicara kepada saya pada waktu itu untuk membukakan pengertian saya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Allah sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan saya, untuk menebus dosa saya, bahkan dia mati bagi saya. Dan kalau saya tidak percaya kepadanya, sebab Yohanes 3:16 berkata, barang siapa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Disitulah diterangkan dari firman Tuhan yang mengatakan semua manusia sudah berdosa, baik berkata orang di hadapan Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya berseru kepada Tuhan waktu itu, waktu kebaktian itu saya duduk di tempat duduk, saya katakan, Yesus selamatkan saya, Yesus ampuni dosaku, Yesus kaulah yang selama ini saya cari, juru selamatku, Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berseru-seru saudaraku, air mata saya bercucuran, dan saya merasakan saudaraku, Tuhan berkata, aku menerima engkau. Saya tahu itu betul. Pada besoknya saya berdoa, biasa berdoa saudaraku, rutinitas ya, sebagai orang Kristen. Pagi berdoa sebelum pergi kerja saudaraku ke rumah saya Cipto, saya berdoa. Tapi pada hari itu, pada hari pertama sudah saya kebaktian malamnya itu, saya merasa Tuhan berkata, aku di sini anakku, aku besertamu, Immanuel. Tuhan beserta. Sejak itu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya, sebagaimana janjinya. Haleluya. Saya merasakan satu kesaksian. Kalau tadinya saudara itu hanya cerita-cerita mengenai Yesus, ada kesaksian Roh Kudus dalam roh saya yang Tuhan hidupkan kembali. Tadinya saya mati secara rohani, Tuhan hidupkan kembali, dan dia masuk dalam hati saya dan menjadi Tuhan juru selamat saya, dan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya, menyertai saya, menolong saya, dan memberikan begitu banyak saudaraku kebaikannya kepada saya. Itu sebabnya saudaraku saya berkata malam ini, Tuhan Yesus baik. Dan saya bersyukur dan saya memberikan kemudian bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Dan saya tidak takut mati, karena saya tahu kalau mati saudaraku, Tuhan Yesus tetap bersama, dan saya akan bersama Yesus selama-lamanya. Amin saudaraku. Itu yang paling saya senang, paling saya suka, tidak takut mati. Selain itu saudaraku, tidak takut juga akan menghadapi hidup ini. Mengapa? Karena Yesus itu, seperti tadi saya saksikan, adalah di dalam saya dia tinggal dengan rohnya, ya. Karena Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, tapi Roh Kudus dia kirim, dan itulah yang tinggal dalam saya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Tritunggal. Dan kalau saya katakan Yesus tinggal dengan kita sekarang ini, Yesus sudah naik ke sorga, berarti Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau kita katakan Yesus ada dalam hatiku, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus satu, Bapa dengan Anak, saudaraku. Itu sebabnya kita bisa bersaksi kalau Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Amin. Tetapi satu lagi yang saya alami sesudah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya lahir baru, saya jadi anak Bapa di sorga. Saudaraku, saya mendapat bagian menjadi warga negara sorga, dan saya bernama anak-anak Tuhan. Satu lagi saudaraku, Tuhan beserta saya, firman-Nya beserta saya. Karena Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang bicara kepada kita, di mana diilhami oleh Roh Kudus semua penulisnya, sehingga kalau apa yang dikatakan firman itu, itulah yang dikatakan Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus, itulah dia. Jadi pada waktu Yesus, saudaraku, Immanuel dalam hidup saya, ya, beserta saya, firman-Nya ini menjadi hidup kepada saya. Yang pertama sekali saya merasakan, kenapa ya semua persoalan hidupku bisa dijawab oleh Alkitab? Mengapa? Karena firman Tuhan ini bukannya hanya logos ataupun kata-kata, tapi sudah menjadi hidup dan menjadi iman kepada saya. Kalau Yesus beserta kita, firman-Nya beserta kita, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita saudara mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan jalan keluar dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kalau dahulu saya khawatir
Firman Tuhan berkata, saudaraku, tidak usah kita khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia yang memperdulikan engkau. Kalau kita takut, Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh kasih, roh kuasa, roh memerintahkan diri. Jadi firman-Nya ini selalu membawa kepada saya iman, sehingga semua yang tadinya takut, khawatir, bingung, bimbang, semua diterangi oleh firman Tuhan. Sebabnya saya suka sekali nyanyian yang berkata, Kristus jawaban dalam hidupmu. Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kita, firman-Nya jawaban dalam hidup kita, Roh Kudus menolong kita sepanjang hidup kita sampai kita selesai di hidup di dunia ini. Haleluya. Dan saya kalau bersaksi bagaimana Immanuel itu dalam hidup saya, nggak siap-siap 3 bulan ini. Begitulah baiknya. Saya bahkan saudaraku bukan cuma mati rohani, dihidupkan Tuhan menjadi hidup rohani, menjadi anak Tuhan. Mati badani pun berkali-kali Tuhan hidupkan. Nah, firman-Nya berkata, saudaraku, kalau saya sakit, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Dan itu jadi dalam hidup saya. Banyak sekali, saudaraku. Saya waktu kecil, bukan waktu kecil ya, waktu umur sekitar 30, saudaraku, sakit jantung, harus, kata profesor guru saya lah itu, saudaraku, berkata, kamu harus pasang baju jantung. Dia pakai, kayaknya punya jantung harus pakai baterai. Baterainya mati, orangnya pun mati lah. Tapi nyatanya umur 30, sekarang 77 tahun, 47 tahun, masih juga Tuhan memberikan jantung hidup. Mengapa? Immanuel. Karena Tuhan beserta, firman-Nya beserta, berikan iman yang tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Malam ini juga, saudara, biarlah Immanuel. Biarlah kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan hanya kenal cerita mengenai Yesus, tapi kenal Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Dia sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita berdosa, karena semua manusia sudah berdosa. Walaupun orang berkata, kalau orang ditanya, saudaraku, dia akan berkata, saya orang baik, saya dokter, suka menolong. Tapi firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua kita sudah berdosa. Upah dosa maut, artinya kita akan dihukum. Tapi di dalam Yesus, kasih karunia Tuhan berlaku. Oleh iman kita diselamatkan, oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib di Golgota. Barang siapa percaya, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita percaya dengan hati dan kita mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Dan waktu kita diselamatkan, roh kita hidup kembali, kita lahir baru. Immanuel, Yesus beserta kita. Sudah Yesus beserta kita, Dia bukan hanya beserta kita berpangku tangan menunggu apa yang jadi kepada kita, tidak. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka selembar rambut jatuh pun Dia tahu, apalagi keadaan kita. Tapi bagian kita, bagian kita saudara, bagian saya adalah percaya. Dengan iman, percaya kepada firman-Nya, tidak ada yang mustahil. Nanti saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan, baik dari Ibu Vicky atau Ibu Joyce. Bahwasanya semua kita, kalau saya ditolong, kami ditolong, saudara pun bisa ditolong. Percayakah saudara itu baik? Percayakah saudara Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita? Dan kalau kita percaya dosa kita diampuni? Dan kalau kita percaya Immanuel, Dia beserta kita? Dan kalau Immanuel, tidak ada mustahil bagi kita? Saudara, kalau saudara tertekan, maka hari ini saudara bebas. Kalau ada ikatan, saudara bebas. Kalau ada penyakit, disembuhkan. Bukan cuma hari ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, Immanuel seumur hidup saudara. Maka apapun yang saudara hadapi, Yesus Kristus jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Dan kalau saya ditolong, Tuhan tidak membedakan rupa. Semua pun kita bisa ditolong. Kalau saya ceritakan betapa dahsyatnya Tuhan menolong saya sampai saya berumur 77 tahun ini, itu semua karena Tuhan. Mazmur 118 17 berkata, aku tidak akan mati, aku hidup untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini sebagian kecil sudah saya ceritakan, tapi mari kita percaya saudaraku, karena langit bumi berubah, tapi janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Miliki Yesus, miliki firman-Nya, miliki sukacita, miliki damai sejahtera yang berikan Tuhan kepada kita. Orang-orang saya belum selamat, saudaraku berkata, kenapa mukamu murung saja ya? Kenapa kamu sedih saja? Dan saya selalu berkata, kamu inilah, hidup ini apa senangnya? Apapun. Tapi sesudah saya selamat, kenapa kamu sukacita saja?
Kenapa? Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa yang percaya Yesus baik, angkat tangannya. Mari kita mengaku, karena Tuhan berkata percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Ikut-ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang baik, yang telah turun ke dunia menyelamatkan kami manusia. Saya percaya Tuhan, darah Yesus dicurahkan menyucikan dosa saya. Malam ini saya terima darah Yesus, saya terima pengampunan. Ampuni saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan, tuliskan nama saya dalam buku kehidupan di surga yang kekal. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya, Tuhan menerima saya. Saya percaya dengan hati saya, mengaku dengan mulut saya, Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku. Berkati saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, bebaskan saya dari semua tekanan, ikatan-ikatan, dari semua tipu daya musuh, setan dan iblis. Saya boleh menang, saya boleh bebas, saya diberkati, karena Yesus baik, Yesus Tuhan, Immanuel, menyertai saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Yang percaya sungguh-sungguh katakan aminnya 3 kali. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kami datang dari Medan. Siapa saja saudara yang datang ke Medan, silakan datang ke rumah kami. Setiap saat kami mengundang dan kami terima, karena semua kita sudah bersaudara dalam Tuhan. Saya undang Ibu Joyce untuk menyampaikan lagi firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum kami menandu, sama-sama dengan Ibu